101,1 Smart FM Makassar dan Spirit of Indonesia Business and Inspiration. Dan selamat siang Smart Listeners dan viewers yang ada di rumah. Tentunya di kesempatan kali ini kembali lagi tentunya di program Smart Community ya, edisi Rabu 19 Maret 2025. Dan tentunya bagaimana kabar tak semua yang ada di rumah? Alhamdulillah baik-baik ya. Dan gimana puasanya? Pasti tentunya puasanya lancar-lancar dong. Dan ini pokoknya siap-siap bagi saja ini untuk ini tidak terasa sudah jam berapa ya. Pokoknya berburu takjil ya. Jangan sampai ya takjilnya kehabisan di luar sana. Dan juga bagi teman-teman yang ada di luar sana agar tentunya tetap menjaga kesehatan dan melengkapi fasilitas atau perlengkapan ketika misalnya keluar, misalnya surat-surat kendaraan, pakai bawa juga payung, jas hujan dan sebagainya seperti itu. Dan kita berharap ya semua teman-teman yang ada di dimanapun Anda berada ini tetap sehat ya selalu. Baik, seperti biasa bersama saya RD Sam akan menemani Anda yang ada di rumah atau dimanapun Anda, di atas mobil ya, di kantor, di sekolah, di kampus, di rumah dan dimanapun itu ya, tentunya bersama Smart Community. Dan saya tidak sendiri, kita sudah kedatangan salah satu komunitas yang ada di Sulawesi Selatan ya, khususnya ada di Kota Makassar. Komunitas yang satu ini dinamai Komunitas Global Inklusi Indonesia. Dan adapun temanya hari ini yakni kesetaraan hak, kemandirian nyata, menyongsong masa depan disabilitas yang lebih berdaya. Daripada penasaran, kita langsung saja salam sapa dan kenalan dengan teman-teman kita yang satu ini, yang dari Komunitas Global Inklusi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipakai mic-nya, silahkan. Ya, boleh dipakai Kak. Iya, silakan. Ya, kita ulang lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya semua ini, rekan-rekan kakak-kakak yang ada di sini? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat ya, alhamdulillah. Puasa gimana? Lancar? Lancar badai. Ya, karena kita masih dalam suasana bulan puasa ya. Ini tentunya dibutuhkan stamina sepanjang hari, mulai nggak terlalu haus ya. Iya, nggak terlalu haus ya karena musim hujan ya, jadi agak dingin seperti itu. Ya baik, kita sudah kenalin ya nama komunitasnya ke Smart Listeners yang ada di rumah. Dan kali ini pasti teman-teman yang ada di rumah ini penasaran dengan siapa aja yang ada di sini mewakili Komunitas Global Inklusi, dan juga apa aja nih perannya di Global Inklusi Indonesia. Kita mungkin mulai dari sini aja deh, silahkan ya. Boleh perkenalkan diri, boleh mic-nya, perkenalkan namanya, kemudian sebagai apa di Global Inklusi, dan sudah berapa lama gabung dengan Global Inklusi Indonesia, silahkan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini merupakan sebuah kesempatan yang begitu istimewa buat kami. Semoga kami dapat terus menginspirasi teman-teman yang hadir pada hari ini, kemudian yang mendengarkan kami. Saya Ashadi Nawawi, biasa dikenal dengan Acil. Saya merupakan seorang pengurus dari Global Inklusi, menduduki jabatan sebagai wakil ketua. Kemudian saya di Global Inklusi sudah saya merupakan rekrutan open kedua. Jadi sudah ada sekitar 2 tahun lebih di Global Inklusi. Tahun mulai dari 2023. 2023. Ya. Baik. Jadi panggilannya Kak Acil. Kak Acil, ya. Kak Acil, selamat datang Kak Acil ya. Oke, baik. Ya. Selanjutnya. Silakan, Kak. Ya, boleh perkenalkan diri, namanya siapa, dan di Global Inklusi ini terjun sebagai apa Kak, dan sudah berapa tahun masuk ke Global Inklusi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Fandi, pengurus di Global. Saya di Global Sudah berapa tahun tuh? Iya. Iya, itu sekitar tahun berapa tuh? Tahun 2023. Oh, 2023. Iya. Berarti udah 2 tahunan ya. Iya. Seperti itu Kak ya. Nah, sebagai pengurus salah satunya ya, Iya, pengurus. terjun secara langsung, itu boleh tahu di divisi apa begitu? Ada nggak di divisi, atau misalnya
anggota tidak tetap mungkin atau anggota kehormatan atau memang betul-betul ada di dalamnya di struktur itu atau seperti apa? Anggota pengurus. Anggota pengurus. Anggota pengurusnya di bagian Pemberdayaan. Pemberdayaan. Kak Fandi di bidang pemberdayaan. pemberdayaan. Ya, panggilannya Kak Fandi ya. Iya, Kak Fandi. Ya, selamat datang Kak Fandi ya. Oke, terima kasih. Sebentar kita akan kembali lagi ke Kak Fandi. Selanjutnya, ini yang paling cantik ini. Sendiri kayaknya, sendiri Masya yang Allah. cantik. Iya, ini boleh perkenalkan diri ke teman-teman yang ada di rumah, smart listeners, nama lengkapnya dan panggilannya siapa, kemudian sebagai apa nih, dan sudah berapa lama di Global Inclusive, silakan Kak. Oke, baik. Thank you Smart Smart FM. Oke, Smart FM dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Mesra Rahayu. Saya sebagai founder atau inisiator dari Global Inclusive. Wah, Masya Allah, founder, tepuk tangan dulu dong. Founder ternyata yang ada di depan kita. Silakan lanjut Kak. Ya, kalau sejak kapan ya, berarti sejak berdirinya Global Inclusive. Wah. Berarti saya udah ikut menyongsong. Mudah-mudahan terus berlanjut seterusnya, doakan. Amin. Oke, sebentar kita bakalan korek-korek yang lebih jauh mengenai Global Inclusive ini. Seperti itu sebelum kita mesra. Baik, selanjutnya boleh perkenalkan, sudah tahu clue-nya Kak? Oke, jadi nama ya, kemudian nama lengkap, panggilan, kemudian sebagai apa di Global Inclusive, dan tahun berapa mulai masuknya. Silakan. Baik, sampai jumpa smart listener. Gitu ya. Ketemu lagi ya. Ketemu lagi dengan saya di sini. Oke, ini mungkin karena sekarang kan sudah generasi Z. Wah. Dan saya harus perkenalkan nama saya lagi. Nama saya Hamzah. Panggilan saya macam-macam itu. Ini Hamzah apa Alif? Tanpa alif, tanpa alif. Huruf hijaiyah ya. Iya. Iya. Saya itu di Global Inclusive temannya founder. Temannya Temannya founder. Oke. Kalau di dalam Global Inclusive, apakah sebagai anggota kehormatan atau punya divisi atau Saya anggota. dewan penasehat? Anggota. Saya anggota, tetapi bukan anggota ABRI. Tapi bisa juga ABRI. Oh, ini Kak Hamzah suka humor ya rupanya ya, smart Anak Muda listeners. Republik Indonesia. Oke, saya tadi mendengar dari jauh. Anak Buta Republik Indonesia. Allah. Ya, saya tadi mendengar sahutan jauh dari Kak Acil, katanya anggota Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangan. Iya, Iya. sering diminta itu pertimbangan. Oke, sudah berapa lama? Sudah berapa tahun join di Global Inclusive? Saya sama-sama dengan founder. Oh, dari sejak awal. Oke, tahun berapa Kak? Saya lupa. Tahun berapa? Oh, 4 tahun yang lalu. Bicarakan itu sejak dari 22 sih. Tapi jalan itu di 23. Oke, baik, terima kasih Kak Hamzah. Selamat datang di Smart FM. Selamat datang kembali. Oke, kita tahan dulu, kita ke sini dulu. Silakan. Iya, Ya, sudah tahu clue-nya? tahu. Tahu 60 detik dari sekarang. Oke, Silakan. smart listener. Wah, ini nama saya Arifin. Biasa dipanggil Ipin. Ya, kebetulan juga sama dengan Hamzah Kames sebagai Dewan Pertimbangan juga. Dewan Sering diminta Pertimbangan. pertimbangan, yang mana bertimbang-timbang. Terlalu banyak yang bertimbang. Ya, baik. Nama panggilannya Kak siapa? Pak Ipin ya. Pak Ipin. Ipin. Arifin. Pak Ipin. Ini saya salfok sama baju dinasnya. ini berkat dari Global Inclusive ini. Oh, Masya Allah. Ternyata salah Alhamdulillah. satu ini ya, ASN ya, pegawai. Kemarin saya alhamdulillah dapat kesempatan sebagai ASN P3K guru. Oh, Masya Allah. Berkesempatan ditempatkan di SMAPAK. Oh, ini sesuai memang tema ya, kesetaraan hak, kemandirian nyata menyongsong masa Iya, depan alhamdulillah. disabilitas yang lebih berdaya, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua, luar biasa. Baik, saya ke Kak Mesra dulu deh selaku founder. Boleh dipakai mic-nya? Ini yang di tengah boleh nih. Tes. Oke, yang di tengah ya. Nah, Oke, apa yang kemudian mendasari atau memotivasi lahirnya yang namanya Global Inclusive ini? Apa yang ada di kepala saat itu? Apakah ini memang menjadi sebuah panggilan hati atau hanya kebetulan saja atau terjadi sebuah keresahan atau apa gitu? Oke, baik.
Ini jawaban yang real ya. Oke, baik. Jadi kami udah berkecimpung di dunia disabilitas itu sejak 2008. Kak, kalau kita bicara histori ya, ini sebenarnya waktu Kak Hamsa, beliau sebagai ketua Pertuni ya Kak ya. Waktu itu saya sebagai mitra, salah satu mitra di Yayasan Pembinaan Tunanetra Indonesia. Lalu kemudian saya aktif berkegiatan di sana, ikut terlibat kegiatan-kegiatan yang Kak Hamsa lakukan pada saat beliau menjadi ketua Pertuni. Jadi hati saya mulai tergerak dari sana untuk berkecimpung di dunia disabilitas. Lalu kemudian kami mendirikan Sahabat Netra ya, Kak Hamsa. Lalu Sahabat Netra ini udah jalan sejak 2019 ya. 2019-2018. Iya. Kemudian setelah itu kami kemudian berpikir karena Sahabat Netra fokusnya hanya dalam satu ragam saja untuk disabilitas netra, akhirnya kami berpikir kenapa kita tidak memberi dampak yang lebih luas untuk semua ragam disabilitas. Akhirnya kemudian saya, Kak Hamsa, Kak Ipin juga beberapa rekan-rekan yang lain yang juga bareng punya fashion yang sama tentunya di sosial berpikir apa nama yang tepat gitu untuk kita gunakan sebagai landasan kita untuk menuju kesetaraan gitu ya, Kak Hamsa ya. Akhirnya kita berpikir namanya biar mendunia. Harapannya kita berharap bukan hanya di Makassar, Sulsel atau Indonesia saja, tapi berharap bahwa ini bisa mendunia kemana-mana gitu kan. Nah akhirnya kami memutuskan untuk memberikan nama global waktu itu ya. Lalu kemudian inklusi itu dari makna kesetaraan tadi. Nah akhirnya punya jargon ya, setara apa? Layak untuk semua ya, layak untuk semua. Artinya bahwa untuk maju, untuk berkembang, untuk berdaya itu tidak hanya non disabilitas tapi disabilitas juga bisa. Jadi tidak ada pengkotak-kontakan antara disabilitas ataupun non disabilitas, tapi semua orang, everyone tanpa terkecuali itu semua bisa berkembang, bisa berpendidikan, bisa maju dan bisa sama-sama setara seperti itu kan. Akhirnya dirembukanlah namanya global inklusi. Oke, jadi sebetulnya asal muasalnya ini sebetulnya sederhana. Ya, hanya saja perjalanannya yang kompleks ya, yang begitu panjang ya seperti itu. Jadi dari sejak tahun 2008 jauh sebelum global inklusi ini ada, Kak Mesra dan teman-teman sudah aktif jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun seperti itu, dan kemudian melalui proses perkembangan yang begitu panjang, yang begitu kompleks, kemudian disederhanakanlah yang kemudian dengan tujuan lebih berdampak secara global. Benar. Lahirlah kemudian global inklusi ini. Sekali. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Kak. Kita simpan dulu. Kita ke Kak Acil dulu nih. Oke. Kak Acil, apa yang mendasari kemudian Kak Acil masuk ke gerakan-gerakan seperti ini, seperti pemberdayaan ya seperti sebutlah global inklusi dan teman-temannya, apa yang melandasi atau memotivasi Kak Acil masuk ke dalam ranah seperti ini? Baik, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya saya juga sama seperti Kak Iping, saya adalah seorang guru. Ini kemudian di lingkungan guru untuk membuat sebuah pendidikan yang setara, terkadang kita bingung bahwa membedakan karakter-karakter peserta didik dan sebagainya. Ini yang membuat kita seakan-akan dengan tema bahwa kita tidak menyetarakan antara satu dengan yang lain. Kita tidak mampu bersikap bagaimana semestinya yang ada. Saya tertarik masuk di global inklusi karena saya melihat jargon pertamanya itu layak untuk semua. Kemudian saya hadir di kegiatan Hari Disabilitas Indonesia. Kemudian di Hari Disabilitas Indonesia saya kemudian melihat lagi bahwa jargon bahwa see the able, not the label. Artinya lihatlah kemampuannya. Lihat kemampuannya, jangan lihat apa yang label yang kita berikan. Ini sangat menarik menurut saya. Akhirnya Kak Mesra menarik saya ke jalan yang benar. Jadi, saya dikader oleh Kak Mesra di 2023. Di 2023 saya dikader menjadi pengurus juga di global inklusi. Kami melalui beberapa tahap, melalui inclusive training dan sebagainya, di mana pengurus harus bisa merasakan semua apa yang dirasakan oleh penyandang disabilitas. Inilah yang membuat kita peka terhadap lingkungan sosial yang ada di sekitar kita, membuat kita mengetahui apa yang ada di sekitar kita. Ini kemudian saya alhamdulillah diberi kepercayaan menjadi seorang pengurus. Ini kemudian menjadi cita-cita kami di global inklusi. Insya Allah kita mampu
merangkul semua ragam disabilitas yang ada khususnya di wilayah Makassar, dan insya Allah mungkin bisa sampai ke nasional dan Itu mungkin dari internasional. kami. Nah, Amin. internasional. Oh, jadi memang masih ada konektivitas atau relevansi antara aktivitasnya Kak Acil, kemudian ditambah lagi dengan panggilan hati, ada kemudian niat baik, ada juga peluangnya dan ada momennya seperti itu, dan jadilah kemudian salah satu pengurus dari Global Inklusi ini. Tepat sekali. Walaupun memang sebelumnya ada dasar ya mengenai gerakan-gerakan pemberdayaan Iya, seperti pendidikan ini. inklusi. Pendidikan inklusi. Iya. Oke, baik, kita ke Kak Fandi. Nah, Kak Fandi pasti pendengar yang ada di rumah ya, yang sedang mendengarkan kita maupun yang sedang nonton kita lewat YouTube channel ya seperti itu, pasti penasaran juga. Nih, sejak kapan mulai apa yang mendasari seperti itu Kak Fandi ini tetap juga produktif ya, dan kemudian istilahnya tertarik masuk ke dalam Global Inklusi ini seperti itu Kak? Saya kan awalnya dari balai Balai. pelatihan. Mhm. Begitu selesai di balai, jadi saya biasa bilang saya kayaknya butuh juga Kesibukan. Iya. wadah-wadah begitu. Jadi saya bilang kayaknya mungkin ini saya lihat begitu saya lihat banyak teman ada di dalam di Global Inklusi, jadi saya bilang saya bisa ikuti kesibukan ini dalam Global Inklusif. Artinya juga saya juga kalau ada juga teman-temanku juga Iya. yang setara dengan saya, artinya disabilitas bisa saya juga artinya Dilibatkan saya- juga, dilibatkan dipanggil juga, ya? dalam teman-teman Iya. disabilitas. Kan tidak semua mungkin di global itu dia bisa rangkul, mesti kan dari kita semua nih kayak Iya. saya. Iya, betul. Bisa saya Jadi pasti ada keterbatasan dari Global Ya, Inklusi juga begitu, ya. Oke. Kayak teman-teman yang lain juga netral kan juga ada yang bisa rangkul juga di antara teman-temannya. Saya juga Iya, iya, disabilitas daksa juga bisa saya yang artinya kan setara jenis semua, sama Betul, jadi semua, betul, tidak ada betul. yang bagaimana, cuma kan ada di kita itu bisa rangkul begitu. Betul, betul. Masya Allah. Jadi memang ada linearitas ya. Jadi tetap ada hubungannya Iya, ya, iya. aktivitas ya Kak Fandi, Iya. kemudian dengan panggilan hatinya juga, dan ketemu juga memang wadahnya. Iya. Serta di dalamnya turut membantu ya merangkul Iya, teman-teman yang lain, iya. di mana kemudian menghubungkan Global Inklusi. Iya. Karena sehebat-hebatnya Global Inklusi pasti ada keterbatasan juga Iya, pastinya iya, ya. iya. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Fandi. Saya ke Kak Hamzah. Kak Alif Hamzah. Ya. Tapi ada Hamzah dan Alif. Betul. Iya. Jadi kita ini bercandanya tidak jauh-jauh dari masih ada hubungannya dengan bulan Ramadan, karena huruf Al-Qur'an atau hijaiyah seperti itu. Ya, Kak Hamzah, ini model pertanyaannya sama nih Kak. Apa yang kemudian mendorong Kak Hamzah untuk terjun, terutama nih memilih Global Inklusi? Siapa tahu mungkin di luar sana ada lembaga yang sejenis yang tidak kalah bagusnya ya, tidak kalah keren, tapi kenapa dengan Global Inklusi? Ada apa dengan Global Inklusi? Kenapa Global Inklusi? Saya menangis dulu karena habis Ramadan. Ya. Tadi Kak Mesra sudah ini masuk tidak ini? Boleh. Masuk secara langsung kita Kak. Iya. Tadi Kak Mesra sudah menjelaskan perjalanannya. Itu mirip perjalanan saya juga. Saya diterjun di dunia disabilitas itu diawali dari dunia tunanetra. Makanya saya pernah bersama dengan teman-teman di Persatuan Tunanetra Indonesia, dan Smart FM ini adalah salah satu media yang selalu mendampingi kita menyuarakan hak-hak waktu itu. Wah, Masya Allah, tepuk tangan dulu dong untuk Smart FM ya. Jadi berani ya, apa sih namanya, mengenang ya, seperti itu ya. Nostalgia. Ada dua hal yang saya kenang dari Smart FM ini. Yang pertama itu tadi waktu saya di Pertuni, Smart FM adalah salah satu media yang selalu mendampingi kita untuk menyuarakan waktu itu kita fokus pada hak-hak pendidikan. Waktu itu karena memang waktu itu hambatannya kita adalah teman-teman yang disabilitas itu yang dulu istilahnya itu penyandang cacat terhambat
masuk ke pendidikan umum. Kita hanya bisa sekolah di sekolah luar biasa saja. Padahal kemampuannya tidak kalah ya, Kak ya. Kira-kira begitulah. Iya, dari otak ya, dari komponen keinginan. Jadi saya mulai dari Pertuni perjuangannya, lalu sekitar tahun 2010 itu saya di 2011 saya selesai di Pertuni, masuk di organisasi yang cross disability, menaungi semua disabilitas. Hanya saja dalam perjalanan perjuangan itu kita tetap butuh relawan. Betul. Relawan. Kak Mesra ini dulu adalah salah satu relawan kita di Pertuni ketika memperjuangkan hak-hak itu. Itulah sebabnya kenapa Kak Mesra di tahun 2019-2020 itu bentuk lagi Sahabat Netra, salah satu organisasi relawan untuk tunanetra. Kayaknya dia belum move on. Dia belum move on dari dunia tunanetra itu. Nah, sementara saya sudah dari 2011 sampai hanya teman-teman tunanetra yang diberi bantuan oleh para relawan, tetapi juga bisa menjangkau disabilitas yang lain. Akhirnya dalam berbagai diskusi panjang, kadang-kadang kita harus bisa tembus subuh. Akhirnya ditemukanlah satu kata, itu global, dua kata ya, global inklusi. Awalnya satu kata dulu. Lalu bagaimana cara supaya itu ditambah? Berarti mikirnya ini agak panjang juga ya, panjang ya? Iya, agak panjang debatnya, kita agak mirip anggota dewan itu. Jadi ada parlemennya ya, iya, ada konferensinya gitu ya. Cuma bedanya kita enggak punya tunjangan, kita enggak punya. Oke Kak, ya boleh. Ya kita akan kembali ke Kak Hamsa lagi, kita tahan dulu ya. Kita ke Kak Ivin ya. Kak Upinnya mana? Baru cari nih. Oke. Masih menyusul. Oke, Kevin. Ya, masih dengan pertanyaan yang senada. Apa yang melatar belakang memotivasi kemudian masuk ke dalam lingkup ya pemberdayaan disabilitas dan kemudian utamanya global inklusi ini. Kenapa jatuh cinta dengan global inklusi? Ya, saya sebelum mengomentari, saya ingin buat statement dulu bahwa yang peduli dengan isu kita ya tentu disabilitas. Kalau kita berharap non disabilitas tentu butuh effort yang keras. Jadi harus dimulai dari disabilitas sendiri. Nah itu. Jadi saya juga kebetulan bergabung di Pertuni sejak tahun 2000 itu. Sudah diajak sama senior. Itu apa tuh? Apa Pertuni? Yang itu kepanjangannya Indonesia sama ini senior saya nih di Pertuni. Baik. Jadi kebetulan banyak terlibat di organisasi disabilitas, tapi paling lama di organisasi ketunanetraan. Disitulah saya banyak belajar, termasuk bagaimana memperjuangkan hak. Kalau kita tidak punya wadah, itu agak sulit kita berjuang. Ya, pengalaman kemarin salah satu teman yang kita advokasi itu memasuki SMA di salah satu SMA Makassar, itu ditolak dengan adanya lembaga, dan alhamdulillah mereka berhasil diterima. Makanya selepas dari Pertuni, maka teman-teman seperti Kak Mes ini, Hamsa, mengajak ayo kita bikin wadah untuk bagaimana bisa lebih gaungnya kita tidak hanya fokus pada tunanetra aja. Jadi kita bisa bisa mengadvokasi semua ragam disabilitas. Karena kita tahu bahwa organisasi di Makassar banyak sih, cuman karena mungkin fokusnya banyak mungkin karena terlalu general ya. Enggak juga sih, maksudnya banyak isu yang harus diperjuangkan. Makanya kita di sini fokus kita adalah bagaimana mengedukasi dulu relawan-relawan supaya dia memiliki sensitivitas disabilitas itu sendiri. Kepekaan ya. Kepekaan itu sendiri. Kalau mereka sudah peka, ya alhamdulillah mereka bisa juga membantu disabilitas lain. Salah satu contoh ini, karena kebetulan saya juga alhamdulillah dapat kesempatan untuk bagaimana bisa produktif juga tidak hanya di tempat disabilitas sendiri, tapi bisa juga produktif di tempat non disabilitas. Nah, itu salah satu mungkin contoh saya bisa berikan, bahwa saya juga diterima di sana meskipun saya sebagai disabilitas netra,
Tapi alhamdulillah rekan-rekan kerja sangat welcome sekali dengan saya kan sering bercanda-bercanda atau boleh disebutkan lembaganya dari ASN mana? Ya, mohon maaf ini. Ya ini kebetulan saja dapat peluang, dapat kesempatan akibat perjuangan global inklusi juga. Ketika itu saya bercerita dulu ya. Ketika itu ketika gubernur yang sekarang ini dan yang baru lewat yang baru lewat dan Perda disabilitas kan sejak ada itu kan 2016. 2016 ya Pak saya? Iya 2016. Nomor 5. Jadi gubernur-gubernur sebelumnya kepekaannya belum sampai ke situ. Jadi setelah adanya teman-teman di global inklusi ini memperjuangkan hak-hak disabilitas, akhirnya intinya adalah akhirnya gubernur sekarang yang menjabat ini membuka formasi disabilitas untuk direkrut di OPD untuk ditempatkan karena memang berdasarkan amanah formasi khusus karena memang itu amanah undang-undang sih maksudnya diperkuat dengan Perda disabilitas sendiri itu pemenuhan hak disabilitas. Nah akhirnya teman-teman kita sekarang udah yang direkrut di OPD di pemerintahan itu ada kurang lebih 13 orang ya. Dan saya alhamdulillah berlanjut ke P3K karena iya itu sih jalan ceritanya karena kemarin saya sempat daftar. Boleh beri apresiasi untuk Kak Ivin. Wah hebat. Jadi kemarin daftar di 2021 waktu gelombang pertama itu nggak ada formasi. Jadi tapi alhamdulillah sih beriring waktu berjalan saya diterima di Dinas Pariwisata kemarin di Gunung Bulo sana. Ya itulah. Dan akhirnya berpindah sekarang ditempatkan bertugas di SMA 4 Makassar sebagai guru mapel bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Luar biasa. Sebetulnya sih kalau menurut saya ya disabilitas itu sebetulnya hampir nggak ada yang tidak mungkin bisa dilakukan. Dengan adanya teknologi sekarang sangat membantu. Betul. Iya, jadi kita bisa kita bisa berperan gitu. Bisa juga mengambil peran untuk mencerdaskan anak bangsa. Betul. Tidak harus melihat disabilitas itu sendiri. Iya, memang dari awal sih waktu saya masuk memang banyak yang pesimis nih, enggak. Ini siapa sih yang datang ini ngajar. Apa bisa ya? Tapi saya perlihatkan alhamdulillah seiring dengan waktu ya alhamdulillah mereka sangat siswa saya sangat welcome meskipun masih banyak yang bandel-bandel yang namanya remaja gitu kan ya butuh proses lah. Tapi alhamdulillah saya sangat syukuri itu utamanya Makassar ini sudah sangat kita sudah sebagian masyarakat Makassar ya sudah menuju proses untuk menerima disabilitas sendiri, apalagi dengan global inklusi ini kita terus mengawal isu-isu disabilitas sendiri. Betul. Jadi memang Makassar sudah mulai melek ya, sudah mulai melek. Ya apalagi global inklusi kan ini kalau nggak salah saya tahu saya dekat-dekat dengan pemerintahan ya. Jadi banyak akses yang bisa diperjuangkan dengan teman-teman disabilitas. Ini walaupun mungkin awalnya tanpa ada kamera ini kita nggak bisa juga ya banyak bergerak sih ya dengan adanya masalah salah satu ponder yang memang betul-betul saya juga nggak habis pikir kok dia ngapain dia konsisten untuk berjuang tentang disabilitas nyari apa gitu nyari apa gitu. Sedangkan kalau kita tahu backgroundnya sangat jauh dari disabilitas, maksudnya background akademiknya kan gitu. Ya itu mungkin dari saya. Oke, berikan apresiasi dulu untuk Kak Mesra. Tepuk tangan dulu untuk Kak Mesra. Luar biasa. Kita ke ujung sana lagi deh ke Kak Acil. Silakan Kak Acil ambil mic-nya. Kak Acil dari ini kan sudah bertahun-tahun ya kan. Kira-kira kegiatan apa yang paling berkesan di dalam global inklusi ini seperti itu? Ini kan sudah mulai banyak kegiatan yang telah dilalui, akan dilaksanakan, kemudian sudah banyak lokasi-lokasi yang didatangi atau momen-momen sudah banyak yang dilalui dari sekian banyak momen atau kegiatan atau aktivitas atau program kerja, yang mana yang paling berkesan dan alasannya apa? Sebenarnya sekali lagi terima kasih. Jadi kami di Global Inklusi sebelumnya sudah melewati beberapa program-program kerja. Di antaranya juga mungkin sudah disampaikan bahwa kami melakukan pendataan kepada beberapa organisasi tentang basis kebutuhan karena visi dari Global Inklusi sendiri itu salah satu visinya menurut anggaran dasar kami adalah sebagai wadah pengembangan diri yang
mampu mengembangkan diri kita untuk menciptakan situasi yang layak bagi seluruh ragam disabilitas. Ini adalah salah satu cita-cita dari Global Inklusi itu sendiri. Kemudian yang paling berkesan yang saya ikuti adalah kegiatan kami yang terakhir di tahun 2024, yaitu tentang training camp. Oh, di mana lokasinya? Lokasinya ada di Surabaya ya. Di Malang, di Malang. Itu ngapain di tuh Malang. di sana tuh? Kami di sana berkumpul bersama seluruh Indonesia dari ragam disabilitas. Jadi yang awalnya di sana bahkan saya ketemu seorang dari Pertuni juga, dia seorang netra yang hobi banget naik gunung. Bahkan hampir setiap bulan dia naik. Jadi itu menjadi PR juga bagi kami. PR bagi kami di membawa amanah ke Sulawesi Selatan. Ini menjadi tantangan tersendiri. Jadi cambuk ya. Iya, karena mengapa mereka bisa sedangkan kita tidak bisa. Bayangin lo naik gunung lo ya. Luar biasa. Banyak sekali di sana ragam disabilitas, bahkan kita mengikuti arum jeram dan sebagainya, terkumpul menjadi satu. Kemudian kami memperoleh 3 hari di sana, kemudian banyak memperoleh masukan-masukan dari senior-senior dan sebagainya. Begini dan begitu. Kebutuhan disabilitas, ada yang sudah tidak mempunyai kaki, kursi roda, tapi tetap semangat. Ini yang menjadi seperti yang tadi bilang bahwa ini menjadi cambuk tersendiri bagi kami. Bagaimana kami bisa menciptakan suasana seperti itu di Sulawesi Selatan. Jadi yang terakhir kegiatan kami adalah kami berusaha membuat juga ranting-ranting di sekolah-sekolah untuk merekrut anak-anak yang berkebutuhan khusus yang mempunyai keinginan untuk bersosialisasi dan bermasyarakat seperti kami. Sangat berkesan sekali. Kami berangkat dari Global Inklusi itu ada 5 orang. Salah satunya bahkan yang berangkat adalah Kak Dilla. Kak Dilla adalah salah satu netra juga. Kak Dilla berani ke sana naik kapal, kemudian pulang pergi naik kapal laut. Ya, ini menjadi pengalaman yang sangat berkesan bagi saya pribadi. Masya Allah. Jadi memang nggak bisa dilupain ya Kak ya. Wah, luar biasa. Jadi memang di samping dapat insight ya, kerangka atau keran berpikirnya terbuka lebar, dan sekaligus mendapat juga cambukan tapi cambukan yang positif seperti itu ya, bahwa ternyata kita harus menaikkan standar lagi nih, kita harus lebih berdampak lagi yang lebih besar, harus lebih inovatif lagi seperti itu ya. Wah, luar biasa. Saya acak ya, saya ke Kak Ivin lagi deh tetangga paling dekat ya. Oke, boleh. Kegiatan atau momentum yang paling Kak Ivin sukai atau mungkin paling berkesan selama ada di Global Inklusi ini, apakah itu merupakan sebuah momen yang di luar program kerja ataupun program kerja, itu apa tuh dan mengapa? Silahkan. Ya, momen menurut saya yang paling berkesan dan sulit dilupakan itu tadi tuh, diperjuangkan hak disabilitas. Itu sulit dilupakan, apalagi yang sudah ada hasilnya ini kan ya. Nah, ini beberapa teman ini sudah diterima, itu menurut saya sejarah yang sulit. Adakah momen yang dimaksud Kak Ivin tadi itu terjadi di lapangan pada saat Kak Ivin ada di situ ya, dan kalau boleh tahu lokasinya di mana dan dalam rangka apa? Kalau yang seperti itu sih biasanya yang sulit dilupakan itu kalau ketika kita teman-teman volunteer diajak mengenali disabilitas, ketika saya sebagai objek untuk praktek bagaimana menuntun disabilitas netra itu sendiri. Nah, itu kita kan kita yang lopisan ini kan, saya kebetulan lopisan, kita ditutup mata kita dengan sebuah alat blindfold ya. Ya. Jadi kita juga diupayakan untuk menjadi total blind. Nah, nanti setelah itu ini menarik ya. Iya, ada prakteknya itu. Nanti bisa disimulasikan. Nah, nanti setelah itu calon volunteer itu yang akan membimbing kita. Di situ ada kesan tersendiri sih sebetulnya. Oh, jadi kita kayak main sinetron ya, acting kayak gitu ya. Nah, jadi yang terberat itu kalau ketika mau turun tangga atau mau pokoknya mau akses beraktivitas di luar ruangan itu agak berat. Karena kita saja yang lopisan ini kalau ditutup mata, waduh, bingung kita, pusing juga. Iya. Apalagi mungkin kalau yang total ya udah dari total dia kecil ya mungkin nggak ada masalah, tapi kalau yang udah dewasa dari total itu butuh proses yang sangat maksimal, yang berat, yang memang butuh perjuangan yang
sangat intens untuk bagaimana mengembalikan motivasi mereka. Makanya itu salah satu tujuan kita sih sebetulnya dengan adanya pelatihan-pelatihan. Jadi salah satu kegiatan yang paling disukai adalah yang seperti itu ya. Ya, betul. Kita nyebutnya sebagai apa sih? Praktek apa sih? Training fasilitator. Iya. Oh, Itu yang sangat berkesan oke. menurut saya. TOF. TOF. Oke, luar biasa. Terima kasih Iya, Kevin. iya. Kita ke Kak Hamsa. Ya. Ya. Dari sekian banyak kegiatan yang telah dilalui dan mungkin masih akan dilaksanakan ke depan seperti itu, kegiatan atau momentum apa yang paling disukai atau mungkin tidak bisa terlupakan dan alasannya apa nih Kak? Kalau saya ketika ada kegiatan yang saya ada di situ, itu adalah kegiatan yang paling berkesan. Oke. Karena kalau ada saya dipanggil ke suatu tempat lalu saya tidak datang, berarti itu tidak kegiatan itu tidak lolos seleksi dalam aktivitas saya. Kalau saya Luar tidak biasa. datang, Gimana sih cara membahasakannya smart listeners? Ada nggak sih istilahnya? Berarti enggak. Berarti enggak istilahnya enggak lulus uji standar kalau Ya, itu misalnya ya, tidak menjadi pria. Luar biasa. Artinya kalau saya tidak datang berarti kegiatan itu tidak penting. Wih. Oke, silakan lanjut lagi. Kegiatan di global inclusive itu selalu hadir ya, berarti berkesan semua itu. Masya Allah. Tapi sebelum saya lanjut, Bang, Iya. Bang apa tadi namanya? Bang Dias. Bang Dias. Iya. Kita kan dari tadi ini bicara soal disabilitas, tunanetra segala macam. Mungkin sebelum lanjut saya mau jelaskan dulu. Ya. Disabilitas itu bagaimana? Karena jangan-jangan sampai smart listener ini bingung. Ya. Nah, disabilitas itu apa sih? Ada ragam lagi, ada jenis-jenis lagi. Nah, jadi dulu orang-orang yang memiliki kelainan bentuk, kelainan perilaku, kelainan fungsi pada anggota badan ataupun daya berpikirnya ataupun emosionalnya itu kan disebut penyandang cacat. Mana macam-macamnya contohnya, kayak yang tidak melihat, yang tidak bisa bicara, yang puntung tangannya, yang puntung kakinya, tidak mendengar, yang aneh-aneh tingkah lakunya, itu semua dianggap disebut dengan penyandang cacat. Itu ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 4 tahun 97. Setelah ada lagi, ini saya foto-foto ini Bang Dias. Ya boleh. Sampai buka puasa. Ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan hak-hak penyandang disabilitas atau biasa kalau ada kegiatan disebut dengan CRPD. Itu kalau di Inggris kasih sedikit CRPD. Kalau Indonesia CRPD. Kalau dipanjangkan Convention of CRPD. Convention of the Right of Person with Disability. Oke. Gitu. Itu di ratifikasi tahun 2011. Akhirnya istilah cacat tadi itu diganti dengan penyandang disabilitas. Kemudian tahun 2016 lahir juga undang-undang namanya Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas itu nomor 8. Nah, di dalam undang-undang sini ini sudah menjelaskan lebih detail lagi. Penyandang disabilitas itu dibagi dalam 4 kelompok. Ada penyandang disabilitas fisik, ada penyandang disabilitas sensorik, ada intelektual, ada mental. Kalau sensorik itu saya dengan Iping ini. Gampang itu tandanya. Itu kalau sensorik lihat saja indranya. Indra ya. Dari mata, pendengaran, bicara, itu sensorik itu. Jadi tunanetra, tunarungu itu masuk sensorik. Nanti ada lagi yang dia bilang kalau Ipin tadi low vision itu kan dia masih bisa melihat sedikit. Itu bagian dia pembagian dari tunanetra itu. Saya total. Jadi saya serius jadi tunanetra ini karena total.
Bukan. IP setengah dia masih lebih. Jadi lolos ini ya, lolos jadi untuk praktek tadi training iya. apa sih namanya? Iya. Perlu saya perlu penutup mata. Masya Allah. Kemudian fisik jadi saya jelaskan acak saja karena belum puasa. Jadi disabilitas fisik seperti Abang Pandi ini, dia fisik. Jadi dia misalnya seluruh anggota badan, kalau tangannya puntung atau sudah diamputasi atau tidak berfungsi dengan baik atau lain bentuknya, kaki atau badan itu sendiri, itulah penyandang disabilitas fisik. Fisik itu. Okay. Dulu istilahnya daksa, makanya tadi Bang Pandi itu dia bilang saya yang didaksa. Istilah dulu itu. Nah, kemudian selanjutnya ada mental. Okay. Mental itu gangguan perilaku. Oh iya. Nah, gangguan perilaku. Seperti mungkin sering ketawa sendiri mungkin atau gimana? Iya. Ke Aceh belum masuk karena dia kalau di asesmen kan dia belum memenuhi syarat. Tapi kalau bahasa kasarnya yang orang gila itu masih penyandang disabilitas yang teman-teman atau masyarakat disebut orang gila. Dulu itu dalam perjuangan kami itu belum masuk. Oke. Belum masuk. Nanti undang-undang nomor 8 itu setelah didiskusikan dia masuk di situ. Gangguan perilaku ya. Siap. Mental. Siap. Selanjutnya intelektual. Intelektual itu adalah gangguan berpikir. Berpikir dia. Jadi kalau misalnya kayaknya kalau ada yang IQ-nya rata-rata di bawah 70, dia masuk intelektual. Kalau di dalam sekolah luar biasa, pembagiannya dulu tuh begini: A, B, C, D, E. Kalau A itu tunanetra, B tunarungu, Oke. C grahita. Grahitanya tadi yang masuk intelektual. Oke. Kemudian D kayak Pandi itu, Pandi itu daksa, itu D. Kemudian E itu apa lagi namanya? Saya lupa. Yang orang-orang yang tadi yang sebut orang gila itu masuk di situ. Jadi begitu pembagiannya, dan itu masih berlaku di dunia pendidikan luar biasa. SLB itu masih menggunakan itu. Oke, baik. Jadi memang istilahnya memang penjelasan secara detail ini cukup kompleks ya. Dan memang tadi sudah ada edukasi dari Kak Hamzah mengenai macam-macam ragamnya dan penjelasannya seperti itu. Kalau begitu disimpan dulu Kak Hamzah ya. Kita ke Kak Fandi dulu ya. Oke. Dari sekian banyak kegiatan ya, momentum ya, kebersamaan, apa yang paling menjadi apa ya momen yang tak terlupakan dan alasannya apa nih Kak? Silakan. Kalau momen setiap ketemu dengan teman-teman semua, alhamdulillah. Kalau misalnya disuruh memilih nih dari sekian banyak tuh ya, mungkin boleh harus berpikir keras nih kayaknya nih untuk ingat-ingat gitu. Apa yang kayak yang paling membahagiakan, membanggakan, nggak bisa dilupakan kayak gitu. Kak paham, saya lebih tahu gitu. Oke, silakan. Iya, silakan. Kalau momen-momennya sih ya di setiap kegiatan di global inklusif atau di teman-teman yang lain ini, saya apa ya? Apa tuh? Apa boleh yang selalu bikin antusias, ketagihan atau merasa bahagianya tuh nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata bahkan gitu. Apa di saat-saat apa gitu? Apa itu? Oke, silakan boleh. Ya. Atau mungkin pada saat kunjungan-kunjungan atau roadshow, visit-visit seperti itu, kunjungan-kunjungan ya. Atau pelatihan atau mungkin wawancara seperti ini mungkin atau apa gitu. Iya. Karena kita punya jejak digital nih yang bisa diarsipkan seumur hidup kayak gitu ya. Ya termasuk inilah. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Dengan teman-teman ketemu ini ya termasuk kesan sekali buat saya.
Masya Allah ya, karena ini masuk di YouTube ini kita bisa dilihat di Amerika secara langsung, di Kanada, di Rusia, di mana. Betul, bisa diarsipkan, di download ya, seperti itu videonya. Iya. Karena saya baru juga di global ketemu Kaisar langsung seperti ini. Oh baru. Oke, berarti cocok ya, ini nggak bisa dilupakan ya. Oke, habis dari sini langsung melihat video tak ada maki itu. Sekarang pun ada. Oke. Iya, terima kasih Kak Fandi ya. Oke, saya ke Kak Acil lagi. Oke, mungkin terakhir nih Kak, mungkin ya kesimpulan yang bisa diberikan hari ini, baik itu pembahasan kita atau mungkin pesan dan ajakan untuk smart listener yang ada di rumah tentang teman-teman ya di global inklusi ini ataupun teman-teman disabilitas yang lain. Silakan. Baik Kak, terima kasih sebelumnya lagi. Jadi alhamdulillah saya secara pribadi, secara individu merupakan sebuah anugerah yang besar bisa bergabung, bisa mengenal pada saudara-saudara yang ada di sini. Saya menganggap ini adalah saudara dan kakak-kakak seperjuangan yang insya Allah ini menjadi salah satu jalan syahid bagi saya, sehingga ini bisa mengantarkan saya menjadi masuk ke surga di akhirat kelak. Jadi lanjut. Jadi sebagai motivasi bagi diri saya bahwa sesungguhnya kita semua ini diciptakan secara berbeda. Kita semua diciptakan secara berbeda. Apa yang kemudian membuat kita menjadi menyamakan kita adalah kita semua harus mempunyai hak yang sama. Ini kita mempunyai hak yang sama. Bagaimana kita semua sebagaimana udara, kita mempunyai hak untuk menghirup udara yang sama. Jadi tidak ada perbedaan di masyarakat. Ini yang menjadi salah satu cita-cita dari global inklusi itu sendiri, bahwa semua ragam disabilitas adalah orang yang mampu bersosialisasi di masyarakat sehingga menciptakan lingkungan yang layak untuk semua. Oke, luar biasa. Oke, terakhir untuk Kak Ivin. Oke, tetangga ya. Oke, closing statementnya apa nih yang bisa disampaikan kepada smart listeners dan viewers yang ada di rumah? Silakan. Ya, smart listener, saya ingin sampaikan bahwa jika kita memiliki disabilitas, jangan pernah menyerah, terus berjuang, terus berkarya. Karena sekarang eranya sekarang nggak ada lagi batasan tidak bisa berkarya. Akses sekarang sudah mulai terbuka, terbuka lebar dengan ditambah dengan adanya global inklusi. Dan juga saya kalau sebenarnya juga saya terhadap yang pemerintah yang khususnya terkait dengan disabilitas, sektor pendidikan, pekerjaan dan apapun itu. Ketika ingin berbicara tentang disabilitas, saya selalu mengingat ini moto dari CRPD. Ya, boleh silakan disampaikan. Itu adalah nothing us without us. Jadi bicara tentang disabilitas, ya harus melibatkan disabilitas sendiri, harus melibatkan orang yang paham tentang disabilitas sendiri. Entahkah itu organisasinya, entahkah itu person yang memang expert di bidangnya. Nah, kebetulan kita di Smart sendiri kan, ya alhamdulillah sih kalau pengalaman udah mumpuni lah. Ya, terima kasih Kak Ipin ya, terima kasih. Luar biasa. Kak Fandi, satu kalimat boleh, silakan. Pesan-pesan untuk smart listeners yang ada di rumah, satu kalimat. Terima kasih Smart. Iya, boleh silakan. Smart FM community. Dan untuk teman-teman yang ada di rumah, untuk teman-teman mungkin teman-teman disabilitas atau siapa begitu, yang artinya saya bersyukur sekali ini saya sudah dihadirkan di Smart. Masya Allah. Dan bisa ketemu lagi dengan founder ya. Ya, pokoknya terima kasih banyak terhingga ya untuk global inklusi, untuk Smart FM dan teman-teman yang menyaksikan ya dan mendengarkan ya smart listeners ya yang ada di rumah. Oke, terima kasih Kak Fandi. Silakan singkat satu kalimat, boleh Kak Hamzah? Boleh satu kalimat ya? Satu kata. Oke. Iya, closing statement. Satu kalimat, bukan satu kata. Satu kalimat, satu kata? Satu kalimat, satu kalimat. Iya. Bagi penyandang disabilitas, jangan menjadi beban. Bagaimana caranya?
maka potensi kita itu harus diagrip sampai pada titik maksimalnya. Dan bagi yang bukan disabilitas, jangan Anda menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas untuk berkembang, siapapun Anda. Wah, luar biasa. Terima kasih Spirit ya of Kak Indonesia. Mesra. Ada Spirit of Indonesia. Nah, terakhir nih Kak Mesra, boleh ajak mungkin teman-teman yang ada di sana untuk terlibat berpartisipasi aktif ya, kepada teman-teman disabilitas ya. Kalau mungkin mau join juga di Global Inklusi, boleh di-spill sosial medianya juga. Silahkan, closing statementnya juga silahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk semua Kak Acil, Kak Fandi, Kak Hamsa, Kak Ipin, juga seluruh teman-teman yang sedang mendengar maupun menyaksikan kita ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua bisa terus memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Amin. Ya, mulai dari diri sendiri dulu ya. Jadi kita itu mulai dari hati, pikiran, sikap, tingkah kita, kemudian betul-betul harus memandang penyandang disabilitas itu tidak berbeda, sama aja dengan kita. Saya selalu bilang bahwa penyandang disabilitas dan non disabilitas itu hanya sama seperti perbedaan suku, ras, agama gitu kan. Kita hanya berbeda tapi sebenarnya satu juga. Apalagi Indonesia yang sangat mencintai keragaman gitu. Jadi tidak ada perbedaan. Tidak kemudian misalnya penyandang disabilitas berprestasi itu wow banget gitu. Sementara penyandang non disabilitas kalau meraih itu biasa aja gitu kan. Ini sama gitu sebenarnya. Jadi orang berprestasi ya sama dengan non disabilitas maupun penyandang disabilitas. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi untuk yang kakak-kakak sekalian, kalau di relawan kita selalu menyapa semua orang dengan panggilan kakak. Ya, ayo bareng gitu. Apakah kalian ingin terlibat di Global Inklusi ataupun lembaga lain ataupun secara person, mari sama-sama terus memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas gitu, agar kita kemudian bisa setara. Untuk sosial medianya silakan di-invite di Global Inklusi. Itu untuk Facebook dan untuk Instagramnya? Ya, Facebook dan Instagram sama Global Inklusi @globalinklusi. Untuk kontak person bisa hubungi Pak Wakil, Wakil Ketua juga bisa. Nanti di Instagram juga sudah tertera dengan jelas kontak dan lain-lain sebagainya. Ayo sama-sama nanti kalau ada open recruitment pasti ada informasinya lagi. Teman-teman bisa ikut bergabung. Tapi untuk keseharian tanpa open recruitment pun kami open. Siapapun yang ingin terlibat, ingin sama-sama memberikan dampak, manfaat, ayo bareng-bareng. Ya, pokoknya cek aja ya Instagram dan Facebooknya. Silakan tanya apa saja. Iya, betul. Oke, terima kasih Kak Mesra ya sudah hadir. Terima kasih teman-teman Global Inklusi. Tepuk tangan dulu untuk Global Inklusi. Terima kasih Kak Acil, terima kasih Kak Fandi, terima kasih Kak Hamsa, terima kasih Kak Ivin sudah hadir di tengah-tengah kita dalam program Smart Community ya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Ya, itulah tadi Smart Listeners ya, percakapan kita dengan sebuah komunitas yang sangat luar biasa yang bernama Global Inklusi. Semoga bisa menginspirasi, dan tentunya bagi teman-teman yang ingin terlibat dan tahu lebih jauh, boleh cek Facebook dan Instagramnya, boleh tanya apa saja. Selalu dengarkan dan saksikan Smart FM 101,1 ya, Business and Inspiration, The Spirit of Indonesia. Sampai jumpa lagi minggu depan dalam program Smart Community. Bye.